Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Jonathan Alexis Salawane, guru matematika di SMA Negeri 10 Ambon, sekaligus sebagai mahasiswa PPL dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Patimura. Saat ini saya akan mengadakan video pembelajaran UKIN dengan materi peluang kejadian tidak saling lepas. Untuk itu, kita langsung untuk melihat proses pembelajaran. Selamat siang, Pak. Oke, semua masih sehat? Sehat. Masih semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai kita punya pelajaran hari ini, saya minta kesediaan dari Adeline dulu berdoa buat kita. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa baik. Lagi kami bersyukur yang kami naikkan kepada ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih kepada kami semua. Di saat ini kami kelas 12 kelas 1 bersama Pak Guru akan melakukan aktivitas belajar mengajar kami. Dan yang mau mendengarkan, kita berdoa. Amin. Oke, baik. Ya, berikutnya siapa? Ya, Julia. Berapa yang tidak hadir hari ini? Dua, Pak. Ya, siapa? Hikaru Saltero Hikaru. Keterangannya? sakit, Pak. Sakit terus? Dengan Wisnu Ariyosono. Wisnu. Wisnu Waryon Sore sakit apa? Izin, Pak. Izin kemana ya? Oke, izin. Baik. Dua ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya mintakan dari kalian semua untuk perhatikan di bawah laci atau di sekitar tempat duduk mungkin ada sampah, tolong dibersihkan. Kertas-kertasnya dibersihkan. Oke? Siap? Ya, Pak. Oke, baik. Kira-kira materi kita di minggu kemarin tentang apa? Peluang kejadian saling lepas. Oke, baik. Siapa yang bisa bilang buat kita pengertian peluang kejadian saling lepas? Ya, silakan. Peluang kejadian saling lepas artinya dua kejadian atau lebih yang ada dan tidak memiliki persekutuan atau irisan. Iya. Jadi kan kata lain bahwa peluang kejadian saling lepas itu tidak terpisah. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, seperti minggu kemarin kan dia terpisah kan? Dia dua kejadian tidak ada irisannya. Oke, kira-kira rumusnya bagaimana? P atau B sama dengan PA tambah PB, Pak. PA atau PB sama dengan PA tambah PB. Baik. Nah, materi kita hari ini yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Apa tuh? Peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, sebelum
Nah, coba perhatikan. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Oke, baik. Ya, jadi KD itu KD yang kita dapat masih sama KD 3.4 dan 4.4. Dengan indikatornya yang pertama, menganalisis peluang kejadian tidak sering lepas dari masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian tidak sering lepas dari masalah dalam. Oke, baik. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik berbasis LKPD, media pembelajaran berbantu PowerPoint, serta dengan pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi penugasan dan ekspositori. Kalian dapat yang pertama menganalisis peluang kejadian tidak saling lepas dari masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian tidak saling lepas dari masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, baik. Kira-kira kenapa kita harus belajar tentang peluang atau manfaat apa kita belajar tentang peluang? Siapa yang mau jawab? Siapa? Ya, silakan ya. Manfaat dari kita mempelajari peluang itu yaitu supaya membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan kan pasti ada yang namanya ketidakpastian. Nah, dengan mempelajari peluang ini dapat membantu kita untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan yang dapat membuat keputusan yang tepat. Oke, baik. Kita beri aplaus. Contohnya seperti ini. Misalkan kalau kedepannya kalian mau berdagang misalnya, ya kan? Berdagang. Kita bisa memprediksi untung ruginya dengan kalau kita sudah mempelajari tentang peluang ini. Kita bisa memprediksi kira-kira sebentar nanti harga barang, misalkan beras, kalau harga barangnya turun, itu kita bisa prediksi kira-kira kalau kita beli di saat ini, kedepannya harga barangnya bisa naik atau tidak. Kita bisa untung tidak di situ. Iya, oke. Siapa yang mau baca motivasinya? Adelin, coba baca motivasi buat kita semua. Baca yang besar. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajar. Oke? Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Oke? Masa depan dimiliki oleh mereka yang percaya akan keindahan hidup mereka. Belajar perlu kamu lakukan. Jadi janganlah lelah dan ingin menyerah untuk belajar. Jalani saja penderitaannya sekarang, sebab suatu saat nanti kamu bisa hidup sebagai juaranya. Sebelum kita ke intinya, saya mau tes dulu konsentrasi dari kalian. Coba perhatikan slide di papan. Hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam, merah, coklat, hijau. Kelompok 3 silakan. Oke. Jadi pada intinya kalian masih bisa konsentrasi kan? Masih konsentrasi? Berarti masih saya akan membagikan KPD dengan bahan ajar untuk dikerjakan ini masing-masing kelompok.
dua buah masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan video. Kalian perhatikan masalahnya dan sebentar nanti diharapkan untuk yang tidak paham silakan bertanya. Perhatikan LKPD yang ada di tangan kalian dan materinya. Oke? Coba perhatikan videonya, diharapkan untuk setelah kalian menonton video ini, yang tidak paham atau yang mau bertanya silakan. Kita saksikan. Selamat siang anak-anak. Kalian masih semangat kan? Materi kita hari ini adalah di ruang kejadian tidak saling lepas. Untuk itu, perhatikan masalah berikut. Masalah pertama, dari 30 siswa yang mengikuti ujian, 15 siswa lulus matematika, 10 siswa lulus bahasa Inggris, dan 5 siswa lulus keduanya. Jika dipilih satu siswa secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih tidak lulus matematika atau bahasa Inggris. Masalah kedua, dari percobaan pelemparan 2 buah dadu yang dilakukan oleh kelompok Kelo, tentukan peluang munculnya mata dadu pertama angka 4 atau mata dadu berjumlah prima ganjil. Ya, siapa yang mau bertanya? Atau yang belum paham masalah yang dipaparkan? Saya Pak. Ya, silakan. Dapat, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mau bertanya, Pak, kira-kira dari masalah yang ditampilkan perbedaannya dengan minggu kemarin itu apa? Di mana Ya, maksudnya? perbedaannya di mana? Kita perhatikan masalahnya dulu. Ya, perhatikan masalah pertama. Dari 30 siswa yang mengikuti ujian, 15 siswa lulus matematika, 10 siswa lulus bahasa Inggris, dan 5 siswa lulus kedua-duanya. Ya kan? Itu berarti dari masalah ini ada irisannya. Kalau yang kemarin, materi kemarin sering lepas, dia tidak ada irisannya. Nanti sebentar pada saat kalian pelajari materi yang sudah saya bagikan di bahan ajar itu, di situ kalau di dalam diagram Venn ada irisan. Jadi di semesternya ada yang lulus matematika, ada yang lulus bahasa Inggris, tapi ada tuh yang kedua-duanya lulus. Paham? Paham. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, silahkan kerjakan LKPD-nya. Diharapkan untuk berkolaborasi dalam kelompok, saling bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD-nya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya karena hanya ada 2 masalah, berarti saya kasih waktu 30 menit. Kelompok yang tidak paham, silakan bertanya, dan jika ada anggota kelompok yang sudah paham, silakan menerangkan bagi anggota kelompok yang belum paham. Disilakan 30 menit. Jadi begini, ini kan dibuat ini atau jadi dia U, ya mungkin ada kesalahan ini U, bukan L. Oke, itu kan berdasarkan rumusnya kan. Iya, itu ini kan begini nih.
Kelompok 4? Kelompok 5 siap ya? Siap, Pak. Oke, baik. Nah, kalau kelompoknya sudah siap, kita langsung untuk presentasi. Nah, saya akan acak kelompok dengan lainnya seperti hari-hari sebelumnya. Jadi ini juga merupakan peluang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 memiliki peluang yang sama. Ya kan? Peluang untuk sebentar maju untuk Presentasi. Nah, kita langsung acak. Mau 1. Oke, kelompok 1 disilakan. 2 orang saja. Yang maju presentasi hanya 2 orang. 1 untuk presentasi dan 1 untuk moderator. Ya, silakan kelompok 1 silakan kirim hasilnya di WA saya. Oh, siap. Ya Pak dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk teman yang sudah bersedia, saya persilakan. Kejadian A sama dengan kejadian siswa lulus matematika, B sama dengan kejadian siswa lulus bahasa Inggris, A komplement sama dengan kejadian siswa tidak lulus matematika, dan B komplement sama dengan kejadian siswa tidak lulus bahasa Inggris. NS sama dengan 30 orang, NA sama dengan 15 orang, NB sama dengan 10 orang, NA dan B sama dengan 5 orang. Untuk yang pertama penyelesaiannya, PA sama dengan peluang siswa lulus matematika. Sama dengan NA per NS sama dengan 15 per 30. 15 didapat dari nilai dari NA sama dengan 15 dan NS sama dengan 30. Sama dengan 1 per 2. Untuk yang kedua, PB sama dengan peluang siswa lulus bahasa Inggris. NB per NS sama dengan 10 per 30. Di sini NB sama dengan 10 dan NS sama dengan 30. Dan jawabannya sama dengan 1 per 3. PA dan B sama dengan peluang siswa lulus matematika dan bahasa Inggris. NA dan B per NS sama dengan 5 per 30. 5 didapat dari nilai dari NA dan B dan NS dari 30. Jadi 5 per 30 sama dengan 1 per 6. PA komplement sama dengan peluang siswa tidak lulus matematika, dan PA komplement sama dengan 1 kurang PA sama dengan 1 kurang 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Dan PB komplement sama dengan peluang siswa tidak lulus bahasa Inggris. PB komplement sama dengan 1 kurang PB sama dengan 1 kurang 1 per 3 sama dengan 2 per 3. PA komplement dan B komplement sama dengan peluang siswa tidak lulus matematika dan bahasa Inggris. PA komplement dan B komplement sama dengan 1 kurang P A atau B sama dengan 1 kurang PA tambah PB kurang PA dan B sama dengan 1 kurang 1 per 2 tambah 1 per 3 kurang 1 per 6 sama dengan 1 kurang 4 per 6 sama dengan 2 per 6. Maka PA komplement dan B komplement sama dengan PA komplement tambah PB komplement kurang PA komplement dan B komplement sama dengan 1 per 2 tambah 2 per 3 kurang 2 per 6 sama dengan 3 per 6 tambah 4 per 6 kurang 2 per 6 sama dengan 5 per 6. 3 per 6 tambah 4 per 6 ini kita diubah 1 per 2 tambah 2 per 3 ini kita sama dengan menyebut. Jadi hasilnya 3 per 6 tambah 4 per 6 kurang 2 per 6 sama dengan 5 per 6. Jadi peluang siswa yang terpilih tidak lulus untuk lulus matet atau bahasa Inggris adalah 5 per 6. Oke. Demikian hasil presentasi dari teman kelompok saya. Apakah kelompok-kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Di sini cara kerja yang dibuat oleh kelompok 1 sedikit berbeda dengan cara kerja yang dibuat oleh kelompok kami. Terima kasih untuk Kelompok 4. Bisa ditulis cara kerjanya di depan supaya kami bisa menjelaskan. Kami tulis di kelompok 4 ini.
Jadi ini hasil dari kerja kelompok kami. Kerja kami tidak sama seperti kelompok 1. Kerja kami di sini kami mengerjakannya dulu, baru pada akhirnya baru kami sederhanakan. Jadi hasil yang diperoleh juga sama dengan kelompok 1, yaitu 5/6. Bagaimana kelompok 1? Ya, terima kasih kelompok 4. Di sini memang jawaban kelompok 1 dan kelompok 4 sama, tetapi kami dari awal kelompok 1 itu sudah mengerjakan jawabannya dengan menyederhanakan terlebih dahulu. Jadi jawabannya tetap sama, yaitu 5/6. Oke, baik. Jadi kelompok lain bagaimana, sama dengan kelompok 1 atau kelompok 4? Oh, sama dengan kelompok 1. Jadi kebanyakan kelompoknya itu sederhanakan dulu baru dioperasikan ya? Iya, Ya. Pak. Oke, baik. Kita berikan aplaus buat Ya, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, baik. Coba perhatikan ini Bapak. Ya. Kelompok 4 punya hasil pekerjaan itu mereka tidak menyederhanakan dari awal, tapi mereka langsung buat komplemennya. Jadi peluang kejadian A tidak sederhana, kan langsung buat komplemen. Kejadian B juga, misalnya juga buat komplemennya. Nah, hasil akhirnya juga sama, ya kan? Saya berpikir gini, walaupun cara kerja kelompok 1 beda dengan cara kerja kelompok 2, tapi pada intinya hasilnya tetap sama. Oke, kelompok 3. Ya, kelompok 3 disilakan. Ya Pak dan teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Untuk itu saya persilakan teman untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Ya teman-teman, di sini kami mempunyai soal itu untuk masalah kedua, yaitu dari percobaan pelanggaran 2 buah dadu yang dilakukan oleh kelompok Ilo, tentukan peluang munculnya mata dadu pertama tampak atau mata dadu berjumlah 5 ganjil. Teman-teman bisa lihat untuk tabel ini merupakan ruang sampel pelemparan 2 buah dadu. Jadi dua kejadian pada pelemparan 2 dadu yaitu NS sama dengan 36. Untuk A-nya, A sama dengan kejadian mata dadu pertama keempat, B munculnya mata dadu berjumlah 5 ganjil yaitu 3, 5, 7, 11. Dari ruang sampel pelemparan 2 buah dadu dapat kita peroleh A sama dengan 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 dan 4,6. Yang dimana NA-nya sama dengan 6 menghasilkan PA sama dengan 6/36. Dan untuk B dalam kurung B dalam kurung 1,2, 1,4, 1,6, 2,1, 2,3, 2,5, 3,2, 3,4, 4,1, 4,3, 5,2, 5,6, 6,1 dan 6,5 menghasilkan NB sama dengan 14 dan PB-nya adalah 14/36. Jadi di antara A dan B ada yang sama, yaitu 4,1 dan 4,3. Jadi kejadiannya adalah kejadian tidak saling lepas, di mana N, A dan B sama dengan 2 menghasilkan P, A dan B sama dengan 2/36. Sehingga peluang A atau B adalah P, A atau B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA dan B sama dengan 6
per 36 ditambah 14 per 36 dikurangi 2 per 36. Menghasilkan 18 per 36 dan hasilnya adalah 1 per 2. Ya, sekian dari presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain mau memberikan pertanyaan, saya persilakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan mengangkat kelompok saya untuk bertanya. Jadi tadi kelompok 3 sudah presentasi dan dibacakan titik sampel untuk jumlah prima ganjil itu ada 14. Kenapa sampai dikatakan ada 14? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, yang kami ketahui bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Oke. Nah, karena untuk dalam soalnya dimintakan prima ganjil, maka 2 ini tidak kami pakai karena 2 merupakan angka genap. Dan di sini mengapa sampai 14? Bisa kita lihat kembali di sini, di mana 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 4 sama dengan 5, 1 ditambah 6 sama dengan 7, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 2 ditambah 5 sama dengan 7, 3 ditambah 2 sama dengan 5, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 5 ditambah 6 sama dengan 11, 6 ditambah 1 sama dengan 7, dan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Maka hasilnya adalah jumlahnya yaitu 14. Jumlah titik sampel dari jumlah bilangan prima ganjil itu ada 14. Sudah dihitung benar ya Pak ya? Benar tidak kurang tidak lebih ya? Benar Pak. Oke, baik. Bagaimana kelompok 2? Sudah Pak. Sudah? Pak. Oke, baik. Silakan. Yes, sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus. Wah, oke, baik. Perhatikan. Jadi begini. Jadi pada intinya adalah yang namanya kejadian tidak saling lepas itu adalah 2 kejadian yang ada irisannya. Artinya ada kejadian anggotanya di BA dan juga ada kejadian yang anggotanya di B. Begitu, jadi ada irisannya. Paham? Nah, seperti masalah yang pertama tadi bahwa kejadian ada siswa yang lulus matematika, ada siswa yang lulus bahasa Inggris, ada juga siswa yang lulus kedua-duanya. Karena ada yang lulus kedua-duanya itu maka ada irisannya. Oke? Nah, berikut untuk masalah kedua ini, pertanyaannya yaitu peluang kejadian muncul pertama angka 4. Kalian kan sudah diskusi tadi bahwa pertama angka 4 itu dadu pertama angka 4, 4,1, 4,2, 4,3 dan seterusnya. Oke? Dan kejadian B itu adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah prima ganjil seperti tadi yang telah dijelaskan oleh kelompok 3. Bahwa bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kenapa di sini tidak pakai 13 juga? Karena memang 13 juga bilangan prima kan? Ya kan? 13 juga bilangan prima, 17 juga bilangan prima ganjil kan? Iya toh? 2 tidak termasuk karena 2 adalah bilangan genap. Benar yang dikatakan kelompok 3. Kenapa yang tadi saya bilang bahwa kenapa tidak pakai 11 juga? Pertanyaannya, apakah jumlah kedua mata dadu itu ada 13? Tidak kan? Kalau menurut titik-titik sampel yang telah dibuat oleh kelompok 3 ini, titik sampel yang paling tertinggi adalah 6,6. Jumlahnya berapa tuh? Berapa? 6,6. Jumlahnya berapa?
paling tertinggi tidak sampai 13. Oke, baik. Kelompok mana yang mau memberikan kesimpulan buat kita tentang materi kita hari ini? Peluang kejadian anak saya lepas. Ya, kelompok dulu silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut kelompok kami, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu kejadian tidak saling lepas adalah kejadian yang bisa berlangsung secara bersama-sama. Oke, kejadian yang bisa berlangsung secara bersama-sama. Atau dua kejadian yang mempunyai irisan. Baik, kelompok mana lagi? Kelompok 2, Pak. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulan yang kami ambil yaitu secara sederhana jika kejadian A dan B itu saling bergantung. Ya, kita berikan aplaus buat nah, berikut kita akan melakukan post test untuk mengukur pengetahuan yang telah kalian pelajari tadi. Untuk itu di kursi dan meja dikembalikan ke tempat semula. Oke, baik, kita akan melakukan post test dengan kelas poin. Nah, silakan kalian masuk ke kelas dengan kode kelasnya yaitu 40563. 40563. Silakan. Baru saya periksa hasil kalian, tapi saya yakin bahwa pekerjaan kalian yang sudah tertera di depan ini semuanya benar dan semuanya sudah paham semua. Oke, saya berikan bintang untuk semua, bintang 5. Sesi di saat ini, ya, apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, silakan, Vio. Ya, Pak dan teman-teman, jadi di saat ini refleksi yang bisa kita ambil yaitu dengan adanya peluang kita dapat mengetahui dan memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Itu saja, Oke, Pak. baik. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Mengapa pembelajaran ini menyenangkan? Karena kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kelompok kita, Pak. Oke, berkolaborasi dengan kelompok ya? Ya. Oke, baik. Ada lagi? Kira-kira kenapa sangat menyenangkan? Silakan, Pak. Jadi hari ini yang sangat menyenangkan itu kita dapat mengerjakan post test dengan menggunakan kelas menyenangkan. Oke, baik. Iya, demikian kita punya pertemuan sampai di sini untuk materi peluang kejadian dekat hari lepas. Nah, informasi untuk pertemuan minggu depan yaitu kita akan mempelajari tentang peluang saling bebas. Oke, saling bebas. Masih dalam peluang kejadian majemuk. Nah, oke, demikian. Nah, untuk menutup kita punya perjumpaan di saat ini, saya minta kesediaan ke kelas berdoa buat kita. Silakan. Para teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang saya berikan kepada kami, sehingga Engkau sudah boleh menjaga mendidik kami hingga saat ini. Dan saat ini kami selaku anak-anakmu sudah selesai dengan proses belajar mengajar. Kiranya materi yang sudah boleh kami terima, bahkan tugas yang sudah boleh kami buat,
itu bisa menjadi bekal bagi masa depan kami untuk meraih apa yang menjadi impian dan cita-cita kami. Dan sekarang kami akan pulang meninggalkan lembaga pendidikan ini. Kami mohon Bapak jaga sertai kami di perjalanan agar kami bisa tiba di masing-masing rumah kami dengan segala baik. Di doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ketua kelas. Oke, baik. Sebentar nanti pada saat kalian pulang, diharapkan untuk kalian pulang sampai di rumah. Jangan bermain di jalan. Jaga kesehatan. Salam buat papa dan mama, titik hormat buat papa dan mama. Dan jangan lupa sampaikan terima kasih buat papa dan mama. Selamat siang.